Ya, kita kembali lagi ke video selanjutnya ya, mengenai uji hipotesis. Kita sekarang ke kasusnya, yaitu kasus 1 rata-rata dan 2 rata-rata. Nah, untuk kasus rata-rata sendiri, itu bunyi hipotesisnya seperti itu ya. Jadi, bunyi hipotesisnya mu sama dengan mu 0, mu tidak sama dengan mu 0. Oke, ini untuk dua arah ya. Kemudian yang satunya kurang dari atau yang satunya lebih dari ya. Ini untuk satu arah ya. Ini arah sisi sebelah kiri, yang ini arah sisi sebelah kanan. Nah, ini bunyi hipotesis untuk 1 rata-rata. Nah, statistik ujinya, statistik uji yang kita gunakan nanti yaitu uji T namanya ya. Rumusnya adalah T sama dengan X bar min mu 0 ya. Oke, itu simbolnya saya ganti menjadi mu 0 aja biar sama, per S itu adalah simpangan baku per akar N ya. Di sini S adalah simpangan baku. Oke. Kemudian untuk derajat bebasnya ya, derajat bebasnya itu adalah N-1. Oke, derajat bebas ini nanti gunanya untuk mencari statistik tabel. Ya, kita nanti menggunakan tabel T ya, tabel yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Oke, kita ke kasusnya yang pertama. Misalnya ini seorang job analisis menguji 25 karyawan sebuah bank dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan seorang teller adalah 22 bulan dengan simpangan bakunya 4 bulan. Dengan taraf nyata itu adalah alfa ya, alfanya 5%. Ujilah, ini ada 2 rumusan masalah yang ingin saya uji. Yang pertama, apakah rata-rata penguasaan teller tidak sama dengan? Kemudian yang B, apakah rata-rata penguasaan kerja teller lebih dari 20? Nah, yang saya maksudkan dari penjelasan yang di video sebelumnya, ya, kita menggunakan pengujian satu arah atau dua arah itu kita lihat dari rumusan masalah atau hipotesis yang ingin kita uji. Ya, kalau ada ciri khususnya yang sudah saya kotakin kemarin itu ya, tidak sama dengan, lebih dari, lebih besar, kurang dari, lebih kecil. Nah, itu berarti menunjukkan arah hipotesis apa yang akan kita gunakan. Satu arah atau dua arah gitu ya. Kebetulan ini sudah saya garis bawahi semuanya. Yang di sini yang pertama adalah tidak sama dengan ya, berarti itu adalah ciri untuk dua arah. Kemudian yang berikutnya lebih dari. Lebih dari itu berarti satu arah sisi sebelah kanan ya. Kita coba kerjakan A dan B-nya yuk. Yang diketahui dulu itu adalah N ya, sampel kita N-nya 25. Kemudian rata-ratanya X bar-nya itu adalah 22 bulan. Kemudian simpangan bakunya S-nya adalah 4 bulan. Kemudian alfa kita 5%. Yang pertama. Jangan lupa pada saat kita mengerjakan kasus atau mengerjakan soal hipotesis seperti ini, itu jangan lupa tulis hipotesisnya, yaitu tulis H0 dan H1-nya gitu ya. Saya tulis H0 dan H1-nya dulu. H1-nya itu tidak sama dengan 20 bulan. Berarti mu-nya tidak sama dengan 20. H0-nya tinggal kebalikannya, berarti mu sama dengan 20. Kita cari T-nya dulu. Ya, atau T hitungnya X bar
min mu 0 per S per akar N. X barnya 22, mu 0-nya 20 per simpangan bakunya 4 dibagi akar 25 ya. Oke, ini kan berarti 2 per 4 per 5 gini ya. Atau 2 dibagi 0,8. Oke, ketemu 2,5. Oke, T-nya udah ketemu 2,5. Nah, kalau sudah, baru kita tentukan di tabel kita. Oke, jangan lupa ini dua arah ya, berarti daerah penolakan H0-nya itu ada di dua sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jangan lupa, kemarin saya katakan bahwa di video sebelumnya, kalau dua arah itu alfa kita bagi dua. Berarti yang alfanya sebelumnya 5%, kita bagi dua dulu menjadi 2,5% atau 0,025 ya. Oke, jadi alfanya 0,025, derajat bebasnya adalah N-1. N-1, N kita 25, min 1 berarti 24. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita cari di tabelnya. Sebentar, saya carikan tabelnya dulu ya. Oke, kita pakainya tabel T ya, karena statistik uji kita itu pakai T, makanya kita pakainya tabel T. Jadi, kalau belajar statistika itu untuk pengambilan keputusannya nanti, itu statistik ujinya, tabelnya itu harus disesuaikan dengan statistik ujinya. Kalau pakainya T ya, kita pakai tabel T. Kalau pakainya F, kita pakai tabel F. Kalau pakainya R nanti kita pakainya tabel R gitu. Nah, tabel T itu seperti ini. Oke. Isinya cuma alfa, yang atas ini alfa, kemudian yang ini derajat bebas. Ya. Di F ini derajat bebas, di B atau degree of freedom sama aja. Yang atas ini adalah alfa. Nah, kita cari dulu alfanya, jangan lupa alfanya tidak lagi 0,05 tetapi 0,025. Nah, berarti ini 0,025 ya. Derajat bebasnya 24, berarti turun di 24. Nah, mana tadi ya? 2,064 ya, ketemu titiknya, berarti di sini titik kritisnya 2,064. Jangan lupa ini areanya adalah setangkup, berarti kalau di sini tandanya positif, yang sini berarti tinggal tandanya negatif. Nah, kalau sudah, baru kita bandingkan sekarang. Ini yang namanya statistik hitung. Oke. Yang ini namanya statistik tabel. Nah, sekarang kita bandingkan statistik hitung sama statistik tabel. Oke, 2,5. 2,5 itu ada di setelah 2,064 atau sebelum 2,064. Jangan lupa titik tengahnya itu adalah 0 ya. Berarti areanya di sini kan? Sesudah 2,064 ya. Berarti di sini saya anggap di sini 2,5. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal keputusan kita. Oke. Area yang diasir. Area yang diasir itu adalah daerah penolakan H0 ya. Berarti keputusannya adalah tolak H0. Oke. Kalau kita tolak H0, berarti kita terima H1. Kalau
sudah, berarti tinggal kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah sudah saya buatkan. Oke. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata penguasaan kerja teller itu tidak sama dengan 20 bulan. Ya, itu adalah kesimpulannya ya. Berarti rata-rata penguasaan kerja tellernya tidak sama dengan 20 bulan. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang pertama ya. Kemudian sekarang yang kedua, yang B. Oke, yang B tadi lebih dari ya. Oke, ini lebih dari ya. Berarti kita tulis hipotesisnya dulu. 0H1-nya. Berarti ini mu lebih dari 20. Oke. Ini mu kurang dari 20 ya. Statistik hitungnya sama. Oke, berarti 22 min 20 per 4 per akar 25. Oke, hasilnya sama ya, 2,5. Nah, yang membedakan hanya di sini nanti, di tabelnya. Oke, jangan lupa ini sisi sebelah kanan. Ya. Nah, kalau sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, itu alfanya tetap di 5%. Tidak kita bagi 2 ya. Derajat bebasnya sama n-1, berarti 25 min 1 24. Nah, kalau sudah baru kita cari di tabel sekarang. Nah, yang membedakan itu pada saat kita melihat tabelnya, satu arah dua arah itu titik kritisnya aja yang membedakan. Nah, kalau tadi itu kan alfanya di 0,025. Sekarang di alfa 0,05 ya, berarti yang ini. Oke, kemudian derajat bebasnya 24, turun di 24 berapa ini? Oke ya, ketemu 1,711. Nah, berarti titik kritisnya sini 1,711. Nah, kalau sudah tinggal kita bandingkan ini dengan ini. Sama ya, 2,5 itu ada di area sini ya, setelah 1,711. Oke, berarti keputusannya sama. Ini masih tolak H0. Kalau tolak H0 berarti kita terima H1 ya. Nah, kesimpulannya kalau kita terima H1 berarti rata-ratanya penguasaan kerja tellernya itu lebih dari 20 bulan. Nah, seperti itu tahap pengerjaan dari hipotesis ya. Jangan lupa pada saat kalian mengerjakan hipotesis itu harus ditulis hipotesisnya, kemudian hitung statistik ujinya, kemudian cari statistik tabelnya, kemudian keputusannya bagaimana, dan jangan lupa kesimpulan. Nah, itu tahapan dalam pengerjaan uji hipotesis. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini ada 2 kasus ini, guys. Coba silakan kalian kerjakan ya. Nanti pakai 1 arah atau 2 arah. Nah, sekarang kita ke yang 2 rata-rata. Nah, 2 rata-rata itu ada 2 kondisi, di mana sampel independen dan sampel dependen. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah sumber sampel yang kita uji, gitu. Sumber asal dari sampel yang kita uji. Kalau sampel independen itu berasal dari 2 sampel atau 2 populasi yang berbeda. Jadi saya misalnya mau membandingkan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki, gitu. Kemudian saya ingin membandingkan antara anak jurusan akuntansi sama anak jurusan ekonomi, gitu ya. Misalnya saya pengen membandingkan anak angkatan semester 6 dengan anak angkatan semester 2, seperti itu. Nah, itu berasal dari 2 sampel yang berbeda.
Berbeda dengan yang dependen. Kalau yang dependen itu berasal dari sampel yang sama tetapi dikasih perlakuan dua yang berbeda gitu ya. Jadi sampelnya sama tetapi dikasih perlakuan yang berbeda. Jadi paling gampangnya dependen itu biasanya pada kasus sebelum dan sesudah gitu. Sebelum dikasih obat dengan sesudah dikasih obat. Reaksinya bagaimana gitu. Kemudian sebelum dikasih pelajaran sama sesudah dikasih pelajaran misalnya atau sudah dikasih materi. Nah, perbedaan atau perbandingan nilainya bagaimana ya sebelum dikasih pelatihan sama sesudah dikasih pelatihan. Hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, jadi satu kelas sama misalnya kalian satu kelas saya kasih 2 treatment. Yang pertama saya uji dulu atau pre-test sama post-test gitu ya. Sebelum saya kasih materi uji hipotesis itu seperti apa, sesudah saya kasih materi uji hipotesis itu seperti apa hasilnya. Kemudian saya bandingkan. Nah, itu baru yang kita sebut sebagai sampel dependent atau berhubungan gitu ya. Kita ke sampel independent dulu. Oke. Independent ya. Oke, kita ke independen dulu, dua rata-rata. Nah, bunyi hipotesisnya seperti ini. Oke, ini untuk yang dua arah. Kemudian untuk yang satu arah, itu bunyi hipotesisnya. Ya, oke ini satu. Oh maaf ini dua. Maaf ini mu1 lebih dari sama dengan mu2. Nah, satunya mu1 oke kurang dari mu2. Oke ya, mu1 itu berarti rata-rata populasi pertama, mu2 itu rata-rata populasi yang kedua. Oke, ini untuk yang satu arah. Ini arah kanan, ini arah kiri. Oke, nah statistik ujinya itu adalah T sama dengan X per 1 min X per 2 G per SP ya, simpangan baku gabungan per 1/N1 plus 1/N2. Oke, simpangan baku gabungan ya, saya cari ragamnya dulu. Ragam gabungan tuh rumusnya adalah N1 min 1 kali ragam yang pertama ditambah N2 kali 1 kalikan ragam yang kedua per N1 plus N2 min 2. Oke, kemudian derajat bebasnya itu adalah N1 plus N2 min 2. Itu ya. Ini adalah ragam gabungan. Ini berarti kalau sudah S simpangan baku gabungan. Oke ya. Oke, mau pakai D0 sama enggak itu enggak ada perbedaannya ya. Oke, sama aja. Oke, misalnya ini kita ke kasusnya sekarang ya. Dari 10 orang ya, ini ada orang Inggris sama orang Jepang. Oke, ditanyain rata-rata mereka minum teh ya, 25 liter, kemudian ragamnya 25 liter. Sedangkan 12 orang Jepang itu rata-ratanya 22 liter, ragamnya 16 liter. Taraf nyatanya alfanya 5%. Oke. Berarti yang diketahui N1 X per 1 sama ragam yang pertama, kemudian N2 rata-rata yang kedua dan ragam yang kedua. Oke. N1-nya 10 ya untuk orang Inggris, kemudian rata-ratanya itu 26, kemudian ragamnya 25,
N2-nya itu 12, rata-ratanya ini 22, ragamnya 16. Kita tulis hipotesisnya dulu. Hipotesisnya seperti ini. Apakah rata-rata sama ya? Apakah rata-rata kebiasaan teh seluruh orang Jepang dan seluruh orang Inggris itu sama? Sama itu kan berarti sama dengan, ya toh? Ya, tidak ada kata orang Jepang lebih dari orang Inggris atau orang Jepang kurang dari orang Inggris, itu nggak ada kata seperti itu. Hanya pengen carinya sama atau tidak. Ya, jadi kalau gitu kita pakainya yang hipotesis dua arah. Oke. Berarti H0-nya μ1 sama dengan μ2. μ1 H1-nya tidak sama dengan μ2. μ1 itu berarti rata-rata untuk orang Inggris. μ2 itu berarti rata-rata untuk orang Jepang. Oke. Kita cari ragam gabungannya dulu. Ya, sebelum kita cari T-nya. N1 min 1. Oke, per N1 plus N2 min 2. Tinggal dimasukkan ya. Berarti 10 min 1 kali 25 plus 12 min 1 kali 16 per 10 plus 12 min 2. Oke. Kalau kalian hitung ternyata hasilnya ya, ini pasti kalau banyak beda sedikit ketemunya 20,05. Kalau sudah cari ragam berarti kita cari simpangan bakunya, tinggal akar aja. Ya, 4,47. Ya, kurang lebih ini sama gitu ya, nanti paling beda koma aja. Kalau sudah baru kita masukkan di rumus T-nya. X per 1 min X per 2 per simpangan baku gabungan per N1 plus N per N2. Berarti ini 26 min 22 per simpangan bakunya 4,47 per 10 plus 1/12. Oke. Hasilnya 2,15 ya. Oke, ini kalau kalian hitung kembali mungkin hanya beda koma, nggak apa-apa. Ya, cuma beda sedikit aja. Nah, kalau sudah baru kita cari di tabelnya. Jangan lupa kita pakainya dua arah ya, jadi alfanya 5%. Kalau dua arah berarti jangan lupa alfa kita bagi 2. Oke, berarti tinggal 2,5% atau 0,025. Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 min 2. Oke, berarti berapa ini? 10 plus 12 min 2. 20 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita cari di tabelnya. Oke, ini dua arah. Ya. Titik kritisnya berapa sekarang? Yuk kita cari di tabelnya alfa 0,025. Oke, derajat bebasnya 20 ya. Ketemunya 2,086. 2,086. Berarti tinggal kita bandingin, sini negatif. Oke, kita bandingkan nih. Oke ya, masih ada di area sini ya, walaupun cuma sedikit. Ya, ini 2,105. Nah, kalau sudah saya tulis saja di sini ya. Berarti keputusannya ada di daerah mana ini? Daerah penolakan H0. Oke, berarti keputusannya adalah tolak H0 atau
terima H1 ya. Berarti kesimpulan kita apa ini? Kesimpulannya berarti rata-rata minum teh orang Inggris itu tidak sama dengan rata-rata minum teh orang Jepang. Nah, seperti itu. Oke, tahapan berhitungnya seperti itu. Nah, oke, ini ada soal juga, bisa kalian coba. Nah, sekarang kalau yang dependent, oke, kalau dependent itu kita masih kita nanti akan cari satu sampel lagi yang namanya D, itu ya. D itu adalah selisih antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua. Oke, kemudian uji statistiknya itu rumusnya adalah sekarang yang dependent ya. Oke, statistiknya adalah D rata-rata min D0 per simpangan baku dari D per akar N. Oke, kemudian derajat bebasnya adalah N-1. Nah, hipotesisnya kita pakai hipotesis yang awal itu aja tadi. Sama aja itu sebenarnya. Ya, karena D itu adalah μ1 min μ2 ya, jadi sama aja. Oke, kita pakai hipotesisnya yang ini aja ya. Untuk dua rata-rata baik independen maupun dependent kita pakai ini aja. Nah, kita ke kasusnya sekarang. Oke, ini ada sebelum dan sesudah ya. Kemudian tidak berbeda antara sebelum dan sesudah. Berarti lakukan gini ya, ini ada seorang customer service melayani seorang nasabah, oke, sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Kemudian tidak berbeda antara ya, tidak berbeda antara. Oke, berarti kita pakainya dua arah ya, tidak berbeda. Oke, berarti hipotesisnya adalah μ1 tidak sama dengan μ2, ini μ1 sama dengan μ2. Oke, tahapannya seperti apa untuk menghitungnya? Itu yang pertama, silahkan kalian cari selisih antara sebelum dan sesudah. Sebelum ini saya kasih sebagai variabel X1, kemudian sesudah itu sebagai variabel. Oke ya, saya bikin tabelnya. Sebelum ini untuk X, kemudian sesudah itu untuk X2. Nah, D itu adalah selisih antara X1 dan X2 gitu. Saya selisihkan 6 min 5 berarti 1. Oke, saya selisihkan. Kemudian saya cari rata-ratanya. Ya, rata-ratanya itu 1,5. Nah, kalau sudah, jangan lupa saya harus cari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku sendiri itu adalah D min D rata-rata kuadrat. Berarti saya cari D dikurangi dengan D rata-rata kuadrat. D-nya itu ini. Oke ya, kurangi rata-ratanya. Berarti 1 dikurangi 1,5 kemudian dikuadratkan. Oke, saya totalkan ketemu 3,5. Berarti simpangan bakunya nanti akan ketemu 0,883. Kalau sudah, baru kita cari P-nya. Ya. Oke, pakai rumus tadi yang sudah saya katakan akan ketemu 4,54. Nah, ini alfanya. Alfa kita adalah 5%. Oke. Karena ini dua arah berarti menjadi alfa per 2 0,025
kemudian derajat bebasnya itu N-1, N-nya 6 min 1 berarti 5. Nah, kalau sudah tinggal kita lihat tabelnya, berarti di alfa 0,025, kemudian DF-nya 5 itu ketemu 2,571 ya. Berarti ketemu T-nya di sini 2,5771 ya, ini tinggal negatif. Kalau sudah tinggal kita bandingkan, hitung sama tabel. Ini hitung, kita bandingkan sama tabelnya, ternyata 4,54 itu ada di area sini ya, yang diasir kan sesudah. Jangan lupa ini nilai tengahnya 0. 2,571 4,54 itu kan berarti sesudah dari 2,571. Oke, berarti kita ada di daerah penolakan H0 ya. Kalau daerah penolakan H0 berarti kita terima H1. Nah, kesimpulannya seperti apa ini? Berarti kesimpulan kita rata-rata ya sebelum dikasih pelatihan itu tidak sama dengan sesudah dikasih pelatihan ya. Berarti tinggal dikembalikan aja ke kasusnya ya, berarti ada perbedaan. Oke. Waktu ya yang diperlukan seorang customer service untuk melayani seorang nasabah antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Nah, seperti itu. Ya, ini kesimpulannya ada nih, ada perbedaan lamanya waktu. Oke, ini T-nya beda sedikit dengan saya karena saya tidak saya bulatkan ya. Pada saat hitungan saya cuma mengambil 2 angka aja di belakang koma, nggak apa-apa, cuma beda sedikit aja. Ini kalau dibulatkan juga 4,4 kan ya, beda sedikit aja. Oke, tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu penjelasan dari pengujian hipotesis ya. Ini ada 2 kasus juga, ini silahkan kalian coba. Oke, ini satu populasi ya, atau satu rata-rata, kemudian yang ini itu 2 rata-rata ya, yang independen ya ini, karena kita berasal dari 2 sampel yang berbeda. Jangan lupa karena di sini simpangan baku dan ragamnya itu belum diketahui ya, jadi nanti silahkan kalian cari dulu simpangan bakunya untuk menghitung uji statistik T-nya ya. Cari simpangan baku kan pernah kita pelajari di awal pertemuan kita kemarin gitu. Oke, ini silakan coba kalian kerjakan ya. Nanti untuk materi mana atau bagian mana yang belum paham nanti silakan kalian tanyakan di jam perkuliahan. Oke, saya akhiri ya video kali ini untuk penjelasan di uji hipotesis ini. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.